Shalom, kiranya kasih karunia Tuhan ada atas kita semua. Saudara, dalam 1 Korintus 13, keseluruhan pasalnya adalah tentang kasih. Ya, jadi pada bagian pembuka, itu ada perkataan Rasul Paulus yang berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam bahasa malaikat, bahkan semua bahasa manusia, tapi kalau tidak punya kasih, maka aku sama saja dengan gong yang berkumandang. Kemudian yang menarik pada penutupnya di ayat 13, Rasul Paulus menegaskan lagi ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Saudara, jadi kasih adalah bagian utama dari orang percaya. Tanpa kasih, kita tidak bisa disebut Kristen. Karena panggilan utama kita adalah untuk mengasihi Tuhan dan manusia. Itu ada di Matius 2:37. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi orang lain. Nah, masalahnya timbul pada waktu kita terluka oleh orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang sudah melukai kita? Bagaimana kita bisa melampaui perasaan bahkan kemampuan kita dalam mengasihi? Karena bukan hanya mengampuni, kata Tuhan, tapi kasihi musuhmu dan doakan mereka, itu ada di Matius 5:44. Saudara, ketika kita dilukai atau disakiti, nah secara alamiah maka kita akan membela diri kita. Itu natural, alamiah. Dan batin atau hati kita atau pikiran kita juga secara langsung akan mengelompokkan orang-orang yang sudah melukai kita ini ke dalam kotak hitam. Artinya, orang-orang yang telah menyakiti kita ini ya harus kita pisahkan, baik di dalam hubungan maupun di dalam keseharian. Nah, naluriah kita ini tidak sejalan dengan keinginan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia mengasihi orang-orang yang sudah menyalibkannya. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin ya. Karena Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib, manusia Yesus berhasil mengasihi orang-orang yang bahkan membunuh dia, maka kita semua yang percaya pada Yesus, kita tinggal di dalam kasih karunia itu. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan sendiri telah dilakukan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu selalu bicara pada kita. Bahkan saat kita terluka, biasanya saat itu juga Roh Kudus selalu ingatkan kita. Ampuni, maafkan, kasihi dia. Bebaskan mereka yang sudah melukaimu, jangan disimpan. Hanya saja seringkali kita tidak taat. Kita menunda untuk segera mengasihi, nunda untuk mengampuni. Seringkali kita malah izinkan emosi kita memimpin kita. Membalas, melawan, mengeraskan diri, bahkan dengan angkuh seringkali kita mengusir perkataan Roh Kudus. Ketika dalam hati kita Roh Kudus bicara, saudara, izinkan dia memimpin. Maka dengan kuasa kasih-Nya yang besar, dia akan memampukan kita. Kita bisa mengasihi orang-orang, bahkan mereka yang memusuhi, memanipulasi, bahkan mengkhianati kita. Itu semua karena ada Roh Kudus, saudara. Biar renungan hari ini, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk bisa mengasihi bahkan orang yang membenci kita. Ingat, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, selesai, pengetahuan akan lenyap, semua akan berakhir, khotbah pun tidak ada, tapi kasih tidak berkesudahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.